wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kita masih ada di minggu yang ketujuh dan kita masih ada di modul yang ketujuh, namun kita berganti nih dari topik sebelumnya. Kita ada di topik yang kedua. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang paragraf, apa sih paragraf itu sebenarnya, pengertian paragraf itu apa gitu ya, terus apa saja ciri-cirinya gitu kan ya. Nah, di topik yang kedua ini kita lebih belajar lebih membahas lagi mengenai jenis-jenis paragraf. Jadi, paragraf ini teman-teman banyak sekali jenis-jenisnya berdasarkan dengan punya kriterianya tersendiri nih teman-teman ya. Jadi, nah, sekali lagi saya ingatkan ke teman-teman, minggu ketujuh ini adalah minggu yang terakhir ya teman-teman. Minggu terakhir sebelum teman-teman mengerjakan atau sebelum teman-teman menuntaskan UTS-nya atau ujian tengah semester. Nah, jadi karena minggu depan itu UTS, siapa tahu teman-teman kelupaan materi-materinya, silahkan teman-teman baca lagi. Dan yang paling penting, kalau tentang kisi-kisi semuanya ada di modul yang kelima ya, terutama modul kelima topik yang kedua gitu ya teman-teman. Modul yang kelima topik yang kedua. Jadi teman-teman silahkan buka lagi, silahkan mampir lagi ke Indigosnya, belajar lagi teman-teman, atau teman-teman cukup lihat YouTube punya saya karena di situ juga sudah jelas banget tuh kisi-kisinya untuk UTS minggu depan ya. Oke teman-teman ya, jadi silahkan teman-teman ingat-ingat lagi di modul yang kelima. Nah, terus karena ini masih bertepatan dengan Idul Fitri, saya ucapkan lagi mohon maaf lahir dan batin, minal aizin wal faizin ya. Tapi jangan lupa nih teman-teman, walaupun teman-teman dalam suasana Idul Fitri, dalam suasana lebaran, teman-teman tetap harus menyelesaikan tugasnya teman-teman nih di modul yang ketujuh untuk mata kuliah Bahasa Indonesia dan mata kuliah yang lainnya ya. Teman-teman harus tetap membaca semua materinya, menonton semua video-videonya sampai dengan selesai, dan pastinya teman-teman mengerjakan tes online-nya supaya progresnya teman-teman tetap 100% ya. Jadi suasana lebaran, suasana Idul Fitri jangan dijadikan alasan teman-teman untuk tidak mengerjakan Indigosnya nih ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita langsung aja ke jenis paragraf ya, jenis-jenis paragraf. Nah, jadi jenis paragraf dari kalau misalnya seorang penulis gitu ya, kita bahasanya kalau seorang penulis itu membuat sebuah novel itu kan paragrafnya banyak ya, banyak sekali, bahkan lebih dari 100 gitu loh ya ibaratnya. Nah, teman-teman, kalau dari satuan karangannya itu ya teman-teman ya, kalau dari satuan karangan, jenis paragraf itu terbagi menjadi 4. Jadi ada yang namanya paragraf pembuka, ada yang namanya paragraf isi, ada yang namanya paragraf penghubung, dan ada yang namanya paragraf penutup. Apa sih paragraf pembuka, paragraf isi, dan juga paragraf penghubung dan juga penutup? Ini saya akan jelasin singkat. Nanti teman-teman bisa baca lagi materinya dan bisa menyaksikan video yang saya rekomendasikan lagi ya. Ini saya singkat. Jadi paragraf pembuka. Jadi dalam paragraf pembuka ini teman-teman, yang diceritakannya, topik bahasannya, temanya adalah benar-benar membuka dulu nih, memberikan pengenalan kepada si pembaca. Pengenalan tentang apa sih yang mau disampaikan. Nah, kalau paragraf isi jelas ini adalah inti yang akan disampaikan ya. Jadi inti yang akan disampaikan dari banyaknya tulisan itu, intinya ada di paragraf isi. Nah, kalau paragraf penghubung itu apa? Nah, paragraf penghubung ini yang menghubungkan, jadi paragraf yang menghubungkan antara paragraf satu dengan yang lain. Bisa jadi yang menghubungkan antara paragraf pembuka dengan paragraf isi. Jadi tidak jeklak gitu ya. Ada pembuka gitu kan, dihubungkan dulu baru dengan isi. Nah, kemudian teman-teman yang terakhir adalah paragraf penutup. Apa sih paragraf penutup itu? Nah, paragraf penutup ini kan penutup ya pasti ditutup. Nah, di bagian ini diharapkan untuk tidak memberikan cerita yang begitu panjang lebar gitu ya, lebih ringkas, tapi di sini seperti diberikan kesimpulan ya, karena ini adalah penutup. Jadi supaya pembaca itu mengerti, oh ini ternyata yang dimaksudkan dengan si penulis. Itu dari satuan karangannya. Kemudian paragraf juga, jenis-jenis paragraf itu ditentukan dengan tujuan dan dari tujuan karangannya. Ada yang namanya eksposisi nih teman-teman. Kalau eksposisi itu
ya teman-teman. Eksposisi itu adalah memberikan informasi, ya, memberikan informasi kepada si pembaca, ya, memberikan informasi kepada si pembaca. Kalau argumentatif, ya, paragraf argumentatif itu yang mengemukakan pemikiran pembaca dengan sangat-sangat logis, gitu ya. Jadi kelogisan sungguh kental sekali dengan paragraf argumentatif. Deskriptif. Nah, kalau paragraf deskriptif itu menggambarkan, penggambarannya berdasarkan dari si penulisnya, maka bisa jadi paragraf deskriptif tentang sebuah balon misalnya antara saya dengan teman-teman bisa jadi akan berbeda, karena kalau deskriptif benar-benar murni dari si penulisnya. Nah, kemudian ada yang namanya paragraf naratif nih teman-teman. Apa nih, sering juga ya teman-teman yang ini disebutkan. Nah, paragraf naratif itu menceritakan suatu masalah dengan kronologis. Jadi kronologisnya, urutannya itu lengkap sekali. Nah, kemudian yang terakhir ada paragraf persuasif. Teman-teman, kalau paragraf persuasif itu tujuannya bersifat mengajak pembaca-pembacanya misalnya untuk melakukan hal-hal yang lebih baik. Misalnya penulisnya nih bawa-bawa olahraga, berarti ini mengajak olahraga gitu. Nah, kemudian ada lagi nih, kalau berdasarkan kalimat topiknya, maka akan terbagi menjadi deduktif. Deduktif jelas, pasti teman-teman ingat deduktif itu yang topiknya ditaruh di awal paragraf. Kalau induktif, yang topiknya ditaruh di akhir paragraf. Kalau deduktif, induktif itu berarti ada pokoknya, ada topiknya di paragraf awal dan juga di paragraf yang terakhir. Nah, kalau iteratifnya apa? Iteratif ini berarti topiknya, temanya ada di tengah-tengah. Nah, ada juga teman-teman paragraf yang tanpa topik. Tapi paragraf tanpa topik ini nggak enaknya ya yang bacanya jadi bingung. Sebenarnya penulisnya ini mau menuliskan apa gitu ya. Nah, kalau yang berdasarkan pengembangannya, metodenya, itu ada yang paragraf menerangkan. Jadi kalau menerangkan ya menjelaskan gitu ya, satu tema yang akan dijelaskan. Misalnya tulisannya tentang pemilu, ya berarti menceritakan, itu menerangkan itu pemilu itu apa, pemilu itu diadakan berapa tahun sekali, apa aja gitu ya kegiatan-kegiatan dalam pemilu. Nah, kalau memerinci, nah ini merinci ini akan lebih rinci lagi, lebih detail lagi. Misalnya bisa dibuat misalnya cara membuat sop buah gitu ya, nah diperinci persatu-persatu. Contoh, nah kalau contoh itu berarti memang ada hal yang dicontohkannya, misalnya ada benda yang dicontohkannya, misalnya teman-teman mau menuliskan contoh dari paragraf contoh tentang flash disk ya teman-teman, bilang flash disk itu gunanya apa, bentuknya seperti apa, panjangnya berapa, gitu ya. Ada paragraf pembuktian. Nah, ini berarti misalnya kalau paragraf pembuktian ini kalau menurut saya ini dari misalnya ada sebuah berita. Nah, terus berita ini pertanyaan nih, hoax atau fakta. Nah, terus teman-teman bikin nih pembuktiannya. Jadi dengan mengurutkan fakta-fakta yang teman-teman dapatkan, teman-teman menuliskannya. Ada juga pertanyaan. Jadi ternyata di dalam model paragraf itu ada pertanyaan. Misalnya ada kemarin gitu ya, booming di kita sempat booms gitu ya. Booms itu tentang harga minyak goreng yang mahal. Nah, ini bisa nih teman-teman membuat paragraf kenapa gitu ya. Itu isinya pertanyaan-pertanyaan. Misalnya kenapa minyak goreng mahal padahal di Indonesia sendiri banyak kelapa sawit. Kenapa minyak goreng mahal padahal sebelum-sebelumnya tidak pernah. Kenapa mahalnya menjelang puasa dan Idul Fitri misalnya. Ada juga paragraf pembandingan. Kalau pembandingan jelas kita membandingkan antara dua hal ya teman-teman ya. Ada paragraf juga sebab akibat. Kenapa ada banjir? Itu karena adanya hujan yang turun terus-menerus, misalnya sampah yang banyak. Nah, ada jenis paragraf sama seperti tadi ya, deduktif, induktif, dan campuran. Ini seperti tadi. Nah, terus teman-teman syarat paragraf yang baik. Nah, ternyata banyak nih teman-teman syarat paragraf yang baik. Itu ada yang harus kompak. Jadi kompak itu temanya tersampaikan. Nah, terus adanya koherensi atau kepaduan. Jadi antara paragrafnya, kalimatnya itu saling berkesinambungan. Nah, bagaimana sih cara menyambungkan kalimat dalam paragraf? Itu teman-teman bisa menggunakan kata kunci atau repetisi. Teman-teman juga bisa menggunakan konjungsi atau penghubung, bisa mengganti kata orang, bisa juga
menggunakan metode pengembangan paragraf, bisa juga harus pastinya punya satu gagasan utama, kemudian mempertahankan kaidah seperti ejaan, tanda baca, dan lain sebagainya, dituliskan kutipan, sumber rujukan, dan lain-lain, terus memperhatikan jenis-jenis paragraf nih, seperti pendahuluan, isi, dan